Apakah dosa orang tua berefek pada anak? Kalau dosa orang tua, apakah anak ikut nanggung? Enggak. Rabbuna Jalla wal berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang berdosa itu tidak menanggung dosa orang lain. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami mendapatkan bagian pahala kami, kamu mendapatkan bagian pahala kamu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, ya untuk kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat jelek, ya untuk kalian sendiri. Jadi nggak ada transferan dosa kecuali yang ada andil dia. Andil dia itu dia yang dukung, dia yang danai, dia yang nyuruh, dia yang apa begitu. Maka dia mendapatkan andil dosa tersebut sesuai dengan andil yang dia miliki. Itu pertama dari sisi dosanya. Lalu yang kedua, ya akhi, kalau dari sisi efek, iya. Kalau dari sisi efek, maka iya. Dosa dan pahala, amal kebajikan dan amal keburukan, itu akan berefek kepada dirinya dan berefek kepada keluarganya. Akan ada efeknya. Orang tua yang baik akan lahir darinya anak-anak yang baik, insya Allah. Orang tua yang jelek akan lahir darinya anak-anak yang jelek. Karena anak itu akan terpengaruh dengan orang tuanya, fisik maupun yang lainnya. Fisik maupun yang lainnya. Jadi masih ingat ada seorang Arab Badui yang dia itu datang kepada Rasulullah SAW sedih gitu. Jadi karena gundah gitu. Dia datang kepada Rasulullah SAW, datang dari jauh, tiba-tiba ngomong, ya Rasulullah, istri saya melahirkan anak, kulitnya hitam ya Rasulullah. Jadi maksudnya dianya putih, istrinya kulitnya putih, lah anaknya kok hitam gitu. Rasulullah SAW amat sangat paham sekali maksudnya apa beliau ngomong semacam itu. Maka beliau mengatakan, Mas, kamu punya unta? Kuih ya Rasulullah. Untamu warnanya apa? Yo, namanya unta ya merah ya Rasulullah. Unta itu kan merah-merah agak putih gitu dah. Gitu. Merah ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, hal min awrak, ada yang kehitaman enggak? Merah-merahnya itu merah-merah kehitaman. Beliau mengatakan ada 1-2. Maka Rasulullah mengatakan, loh, dari mana itu unta? Bung yang lainnya warnanya merah-merah putih kok ini merah-merah kehitaman gitu. Maka beliau mengatakan, la'allahu naza'ahu irkun. Ya Rasulullah, barangkali dulu ada nenek-nenek moyangnya yang juga warnanya semacam itu, lah ini nurun gitu, ketularan. Maka Rasulullah mengatakan, le anakmu juga barangkali juga nenek-nenek moyangnya dulu, bapak-bapaknya dulu, kakek-kakeknya dulu ada yang warnanya kayak begini, kemudian niru kepada anakku. Itu dari sisi fisik. Ya, dari sisi fisik. Dari sisi akhlak pun begitu. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sanadnya dipertanyakan oleh sebagian para ulama, tapi secara makna sahih. Beliau mengatakan, yani takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Yani kalian itu pilih-pilih. Kalian itu pilih-pilih kemana kalian itu meletakkan air mani kalian. Maksudnya kemana kalian itu meletakkan air mani yang akan jadi anak dalam rahimnya siapa? Fa innal irqa dassas. Yani karena garis keturunan itu sangat mempunyai pengaruh kepada anak-anaknya. Yani buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kacang orang ninggal lanjaran, kata orang Jawa. Yani kacang itu nggak ninggal lanjaran. Yani maka ini semacam itu. Itu efek punya pengaruh. Dosa orang tua itu akan punya efek kepada kepada anak-anaknya. Bagaimana mengatasinya? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah. Kalau kita dari sisi orang tuanya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga anak kita menjadi anak-anak yang baik di kemudian
hari. Kalau kita di sisi anak, kita itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah dan memperbaiki diri kita. Insya Allah kalau kita memperbaiki diri kita, maka efek dari orang tua itu akan terkikis. Insya Allah. Kenapa? Allah tahu bahwasanya kita itu adalah orang yang berusaha untuk berbuat baik, dan Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan balasan orang sesuai dengan amal yakni kebajikannya. Lihat kisah Maryam. Lihatlah kisah Maryam. Ibunda Maryam itu dari keluarga kiai kalau bahasa kita, keluarga yang soleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kemukjizatan yang tidak diberikan kepada wanita yang lain. Beliau keluar dari Baitul Maqdis, pulang-pulang bawa anak, pulang-pulang bawa anak. Padahal belum punya suami, belum punya suami. Ya orang Baitul Maqdis geger. Maryam pulang-pulang bawa anak, padahal belum punya suami. Lah kok iso? Padahal wong tuane kiai. Ya wong tuane kiai. Maka seandainya wong tua jelek itu pantas, itu maknanya, gitu maknanya. Apa bahasa Al-Qur'an tatkala menceritakan masalah ini? Mereka mengatakan, ya Maryam, yani ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Maryam, sampean ku piye to? Bapakmu itu loh, ma kana abuki mar'a sau'in, bapakmu itu loh bukan laki-laki yang jelek. Wa ma kanat ummuki baghiyah, ibumu juga bukan seorang pelacur, bukan seorang wanita yang jahat. Loh, kok kamu bisa melakukan ini tuh loh? Kenapa? Itu kan satu disebutkan oleh para ulama, itu sebagai satu gambaran. Kenapa sih jadi wong Baitul Maqdis yang melihat kejadian yang sangat buruk itu, wanita punya anak nggak punya suami, itu kok bahasanya selembut itu tatkala negur Maryam? Orang tuanya bagus. Mereka hanya mengatakan, Maryam, sampean ku piye to, Nduk? Ini bapakmu itu loh bukan wanita yang jahat, bukan laki-laki yang jelek. Ibumu itu loh bukan wanita yang asusila. Lah kok kamu begini tuh pripun to, Nduk? Itu kalau bahasanya sopan santun begitu. Tapi coba dibayangkan kalau seandainya bapaknya ya jelek, ibunya ya jelek, lah anaknya kok begitu, kan masyarakatnya enak ngomongnya. Lah memang pantas wong tuanya itu semacam itu. Jadi efek itu ada, efek itu pasti ada. Adapun masalah terakhir tadi, bagaimana tetap kita istiqomah ya akhi. Istiqomah itu perkara besar, kiat-kiatnya pun panjang, tapi anda sebutkan inti masalah ini 3. Inti masalah untuk istiqomah itu 3: ilmu, teman, dan doa. Mendekatlah kepada sumber hidayah, kepada ilmu syar'i, kepada ilmu syar'i. Kita itu taklim, kadang-kadang itu niat taklim itu tujuan utamanya bukan untuk pintar, tujuan utamanya bukan untuk nambah ilmu kadang-kadang, tapi tujuan yang paling utama adalah mempertahankan hidayah. Kadang-kadang kita datang taklim dulu yang diajarkan ya wis iku ae. Wis hafal tidak malam-malam biniat wis hafal. Ini itu kadang-kadang itu ae. Kadang-kadang sudah taklim lama itu bosan taklim. Bukan. Kita taklim itu adalah untuk mempertahankan hidayah, mempertahankan istiqomah. Yang kedua, teman. Teman punya efek yang sangat besar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, masalul jalis saleh wal jalis su'. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk itu kayak penjual minyak wangi pada besi. Dan antum sudah tahu, kita semua sudah tahu lah efek dari teman. Almar'u ala dini khalili, kata Rasulullah, orang itu tergantung agama temannya. Yang ketiga, doa, karena istiqomah itu adalah faktor hati, dan hati manusia itu diantara dua jarinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yukallibuhu kaifa yasha. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah istiqamah sampai kita nanti meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab.